Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang hari ini insyaallah masih melanjutkan tentang masalah taubat. Kita masih membicarakan tentang taubat, mengingat sumber dari semua persoalan, sumber dari semua masalah, sumber dari semua musibah itu adalah dosa. Maka berarti solusi dari semua masalah, solusi dari semua persoalan, solusi dari semua musibah adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taubat kepada Allah, kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita dengan sesama makhluk, semua kita perbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalah kita. Allah akan menyelesaikan semua musibah yang ada pada diri kita. Jadi inilah pentingnya taubat. Maka perlu kita untuk bahas bagaimana sebenarnya tentang taubat. Cuman saya tak ingat sampai mana kemarin. Syarat taubat ya. Jadi kita telah jelaskan bahwa syarat sahnya taubat, pertama, taubat itu harus dilakukan ketika taubat masih diterima, yaitu ketika nyawa sebelum di kerongkongan. Karena ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, itu sudah tidak dianggap hidup, sudah dianggap mati, maka taubatnya tidak lagi diterima. Kemudian yang kedua, ketika matahari sebelum matahari terbit dari barat. Karena ketika matahari terbit dari barat, itu kehidupan dunia sudah dianggap berakhir. Tak ada lagi, sudah tidak dianggap ada lagi kehidupan dunia. Maka orang yang bertaubat ketika kehidupan tidak dianggap lagi, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat taubat yang berikutnya yaitu menjauhkan diri dari dosa. Maka sangat naif, sangat tidak pantas jika ada orang yang mengaku bertaubat tapi masih lanjut melakukan dosa. Mengaku bertaubat tapi lanjut melakukan dosa, itu tidak disebut sebagai taubat. Kemudian yang berikutnya syarat taubat yaitu menyesal. Menyesal. Dan menyesal yang dimaksud menyesal karena telah berbuat dosa. Jadi bedakan menyesal dengan kapok yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum. Ada orang tidak melakukan dosa karena kapok. Akhirnya dia bangkrut, akhirnya dia gagal, akhirnya dia dijauhi orang, akhirnya suaranya hilang, akhirnya dan seterusnya.
Jadi akhirnya dia taubat. Dalam versi dia menyesal karena kehilangan dunianya, itu tidak disebut taubat. Itu bukan termasuk taubat. Taubat itu dia menyesal karena telah melanggar perintah Allah. Penyesalan yang tumbuh di dalam hatinya bukan karena kapok kehilangan dunianya, tapi karena murni karena menyesal sebab telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyesal, kita perlu tanya juga, apa yang kita sesali? Kalau menyesalnya karena dunia, itu tidak taubat. Kalau menyesalnya karena telah melanggar aturan Allah, itulah yang disebut dengan taubat. Walaupun hartanya tidak berkurang, walaupun tidak ada masalah dalam hidupnya, tapi dia sadar telah melanggar aturan Allah, dia menyesal, itu yang disebut dengan taubat. Adapun yang selain itu tidak taubat. Itu bahasanya kapok. Bahasanya kapok. Atau misalnya tak sanggup lagi, udah tua, tak bisa lagi. Itu tidak disebut dengan taubat. Kemudian yang berikutnya, bertekad tidak mengulangi lagi selamanya. Bertekad tidak mengulangi lagi. Jadi kalau ada orang menyesal, namun dalam hatinya, di hati kecilnya masih ada keinginan jika ada kesempatan dia ulangi, tidak begitu tulus dari dalam hatinya, benar-benar ingin meninggalkannya, maka itu tidak sah taubat. Itu juga tidak sah taubat. Jadi ketika kita menyesal atas sebuah perbuatan dosa, tanya, coba cek jiwa kita, coba perhatikan diri kita, benarkah tulus, ada niat tidak mau mengulangi lagi? Kalau ada, kuat, alhamdulillah, kita telah taubat. Tapi kalau sekedar menyesal saja, masih ada niat untuk mengulang jika ada kesempatan, itu belum disebut taubat. Kemudian yang berikutnya, jika berkaitan dengan makhluk, maka semua hak makhluk tersebut harus kita kembalikan. Misalnya kalau kita ambil harta, maka kembalikan hartanya tanpa perlu minta izin. Pokoknya hartanya pulang. Ini sudah kita jelaskan. Yang penting harta itu pulang, caranya terserah, yang penting sampai pada dia, tidak perlu kita minta maaf. Kita ambil hartanya, kita curi hartanya, pulangkan hartanya, selesai. Itu sudah cukup. Tidak perlu minta maaf. Kalau minta maaf, tambah masalahnya. Oh, berarti kau lah selama ini. Padahal kita sekalinya. Oh, kau lah selama ini. Ini ayamku semalam 50 ekor hilang, kau lah itu. Masalah tambah. Ya. Kalau bersifat harga diri, ghibah, caci maki, kita hina orang, maka taubatnya jika dia tahu sampai informasi kepadanya bahwa kita merendahkan dia, mencaci maki dia, merusak nama baiknya, sampai itu ke dia, maka kita wajib minta maaf sama dia. Wajib minta maaf kepadanya. Dan kewajiban kedua, perbaiki nama baiknya. Jadi dua kewajibannya. Pertama, minta maaf ke dia. Yang kedua, perbaiki nama baiknya. Kalau seandainya kita ghibahi orang, kita caci maki orang, kita fitnah orang, tidak sampai ke dia, tidak tahu dia siapa pelakunya, maka tidak perlu minta maaf ke dia. Itu menimbulkan masalah. Tidak perlu minta maaf ke dia, cukup kita perbaiki nama baiknya. Cukup kita perbaiki nama baiknya. Misalnya di forum seperti ini kita hina orang, kita sampaikan di forum ini, alhamdulillah saya menyesal bahwa apa yang saya ungkapkan tentang Uwa ini bohong. Kita sampaikan begitu, selesai. Tak perlu kita minta maaf sama Uwa itu. Tapi kalau informasinya sampai ke Uwa itu, masalahnya jadi tambah. Sehingga kita harus perlu wajib minta maaf ke dia
dan kita perbaiki nama baiknya. Jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi itulah mungkin yang sudah kita bahas tentang masalah syarat sahnya taubat. Kemudian mengenai tentang tips agar tidak menunda taubat. Karena menunda taubat ini dosa. Ingat sudah kita jelaskan, menunda taubat itu dosa. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian dia tidak segera taubat, hari itu nggak segera taubat, dia bilang nanti, maka ketika dia taubat, dia harus taubat dari dua hal. Taubat dari dosanya dan taubat dari menunda taubat. Dan ketika dia melakukan dosa, teringat dia tentang taubat, tidak dia segera taubat, maka dosanya juga dua. Satu dosa yang dia lakukan, satu lagi dosa menunda taubat. Dosanya dua. Maka ketika dia bertaubat, taubatnya dari dua hal. Taubat dari melakukan dosa dan taubat dari menunda dosa, menunda taubat. Jadi menunda taubat hukumnya haram, termasuk dosa. Maka karena itu termasuk dosa, perlu kita pelajari bagaimana caranya, tips agar kita tidak mau menunda taubat. Agar kita begitu teringat tentang taubat, langsung segera mau taubat. Langsung segera mau taubat. Di antara caranya ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, caranya yang pertama ingat siapa yang menjamin nanti kita masih hidup. Kalau kita bilang nanti, siapa yang jamin kita nanti masih hidup? Tidak ada jaminan. Bahkan selesai kajian ini belum tentu kita masih hidup. Tidak ada jaminan. Maka ketika Anda melakukan dosa dan ingin menunda taubat, nantilah, tanggunglah, selesai inilah, habis film inilah, terakhir ini, dan ingin menunda taubat, tanamkan dalam jiwa kita, siapa yang jamin nanti itu masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hidup, siapa yang jamin nanti mau taubat? Siapa yang jamin kalau nanti jadi mau taubat? Sekarang belum mau, nanti mau. Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Kalaupun hidup, adakah jaminan kalau besok pasti taubat? Nggak ada jaminan. Justru ketika sebuah dosa dilakukan hari ini dengan segera taubat, beda dengan jika seandainya tidak segera taubat. Maksudnya begini, logikanya hari ini kita menunda taubat karena masih kalah dengan nafsu. Itu logikanya begitu. Hari ini kita tidak taubat, kenapa? Karena kalah dengan nafsu. Kita mengutamakan nafsu dibanding taubat. Pertanyaannya, besok, kita niatnya besok taubat, kita tunda taubat hari ini, kita bilang besok. Pertanyaannya, besok punya nafsu enggak? Punya nafsu juga. Terus kenapa yakin besok mau taubat? Padahal hari ini karena kalah karena nafsu, besok juga kita masih punya nafsu. Siapa yang jamin besok mau taubat? Belum lagi nafsu kita hari ini beda dengan nafsu besok. Nafsu besok itu sudah lebih candu dengan dosa ini dibanding nafsu hari ini.
Hari ini misalnya kita melakukan dosa itu di hari ini yang ketiga kalinya, berarti candunya sudah 3 kali lipat. Kalau kita tunda besok 4 kali lipat, makin candu dia, makin masuk ke dalam jiwa kita, makin terbiasa kita dengannya. Baru kita bilang besok saya mau taubat, setelah jiwa semakin candu, semakin terbiasa, semakin enak. Yakin kita bisa taubat? Lah. Semakin taubat itu ditunda, yakinlah Pak, semakin sulit untuk taubat. Makin ditunda juga makin sulit, karena jiwa itu semakin candu. Beda dengan langsung segera. Maka kualitas candunya lebih ringan dibanding besok. Itu yang harus dipikirkan. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama tadi apa? Siapa yang jamin besok hidup? Tangga hidup nih besok. Jangan ada jaminan. Kita bilang besok saya taubat. Kalau saya tua nanti saya taubat. Siapa yang jamin tua? Berapa banyak kawan kita yang tidak sampai tua? Kalau nanti anak udah kuliah, saya berhentilah kerja ini. Selesai anak kuliah, udah gak ada tanggungan, saya berhenti nih. Ini haram ini kerjaan begini. Siapa yang jamin besok sampai anak kuliah kita masih hidup? Siapa yang jamin? Kalaupun masih hidup, siapa yang jamin besok itu kita gak ada nafsu? Mana ada? Besok tetap punya nafsu. Kalau besok tetap punya nafsu, ingat, nafsu besok itu sudah lebih candu daripada nafsu hari ini. Jiwa kita besok sudah lebih terbiasa dengan dosa itu dibanding hari ini. Sehingga kesimpulannya, semakin kita tunda taubat, semakin sulitlah kita taubat. Semakin lama kita terbiasa dengan dosa itu, semakin sulit untuk ditinggalkan. Itu logika itu. Itu nggak main dalil. Logikanya udah seperti itu. Kemudian yang harus dipikirkan yang berikutnya, ingat, kebanyakan penghuni neraka menyesalnya karena menunda taubat. Kalau kita baca itu Al-Quran, rata-rata semua penghuni neraka itu menyesal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mau apain? Mau main bola? Ada yang bilang, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami mau main lagi sekali lagi. Tidak ada. La'alli a'malu salihah. Rata-rata ingin taubat, ingin jadi orang soleh, ingin berbuat baik, ingin taat kepada Allah. Tapi sudah selesai. Itu hanyalah penyesalan. Baca itu Al-Quran. Rata-rata penyesalan penghuni neraka karena mereka menunda taubat. Karena mereka menunda taubat. Maka pikirkan itu. Renungkan itu. Ketika kita berbuat dosa, karena kita sulit tidak berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, segeralah taubat. Ketika muncul rasa enggan untuk taubat, pikirkan tips ini. Bayangkan tips ini. Ingat tips ini. 1. Siapa yang jamin nanti saya masih hidup? 2. Siapa yang jamin kalau nanti masih hidup saya mau taubat? Justru makin sulit. Yang ketiga, ingat, kebanyakan penghuni neraka menyesalnya karena menunda taubat. Jadi ini jadi renungan. Kalau ini kita sadari, tetap juga tidak taubat, berarti memang sudah terima. Ya sudah pasrah ingin masuk neraka. Kan itu masalah. Beda kalau itu beda urusannya. Ya, aku diceramahi gimana pun nggak mau. Kenapa? Memang sudah kutekan harus masuk neraka. Itu lain orangnya kok begitu. Kalau memang begitu targetnya, kutargetkan aku harus masuk neraka, itu lain. Itu ngapain diceramahi kalau begitu. Tapi bagi kita yang mau sadar, yang
merasa punya banyak dosa tapi tetap pinginnya surga. Sebagai manusiawi, manusia biasa, wajar kita berbuat dosa, tapi kita tetap tak sanggup untuk masuk neraka, kita tetap maunya surga. Maka tips ini pikirkan, renungkan tips ini. Ketika kita malas untuk taubat, 3 ini kita ingat. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin dan karunia dari Allah, insya Allah kita akan segera taubat. Jelas atau tidak? Kemudian catatan berikutnya tentang taubat. Tidak tahu saya udah catatan keberapa ini. Ya. Ingat catatan berikutnya. Ingat, Allah akan selalu mengampuni kita selama kita masih bertaubat. Allah akan selalu mengampuni kita selama kita masih mau bertaubat. Walaupun dosa tersebut sudah berulang kali kita lakukan. Tobat ulangi, tobat ulangi, tobat ulangi, tobat ulangi. Gitu terus. Jangan malu untuk taubat. Jangan malu, jangan ikuti syaitan yang mengatakan nanti taubat, ulangi lagi. Kadang ada syaitan begitu. Bisa syaitan itu nampak kawan awak, nampak dia, tapi setan. Tobat, diulangi lagi. Itu setan. Walaupun statusnya kawan, tapi sedang mengambil alih tugas setan. Biasa wajar itu. Kadang kawan itu setan, sedang berkawan dengan setan. Ya, jangan dengarkan itu. Dengarkan saja sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam buat dalam kurus itu. Hadisnya panjang, kok mau kita bacakan habis waktu. Hadis riwayat Muslim nomor 2758. Dalam kurung hadis riwayat Muslim nomor 2758. Dengarkan saja hadis ini, baca hadis itu. Berapa kali pun kita ulang dosa yang sama itu, ulang tobat, ulangi lagi, tobat lagi, ulangi lagi. Mau berapa kali terserah. Selama kita masih mau taubat, selama itu Allah akan ampuni dosa kita. Gak ada masalah bagi Allah. Walaupun itu yang kesekian kali, yang ke 1200 kali, selama kita masih mau taubat, selama itu Allah akan terus mengampuni dosa. Jelas atau tidak? Nah, itu sudah jelas insya Allah. Tapi ini yang belum jelas. Ini yang kadang dilupakan. Ini yang kadang tidak diingatkan sebagian ustadz kita. Tapi ada yang catatan di sini. Tapi ingat, kata Imam Ibnul Qayyim, tapi kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, tahu ya, mungkin kitab itu tahu ya, kitab Ad-Da' wad-Dawa. Dosa yang diulang itu, dosa yang terus diulang, itu akan menyebabkan lemahnya hati untuk bertaubat, atau lemahnya keinginan untuk bertaubat. Lemahnya keinginan untuk bertaubat dan kuatnya keinginan untuk melakukan dosa. Mungkin bahasa itu terlalu tinggi bagi kita. Maksudnya begini, gampangnya, selama kita mau taubat, walaupun sudah berulang kali melakukan dosa yang sama,
selama kita mau taubat, selama itu Allah pasti akan mengampuni dosa, asalkan mau taubat. Tapi masalahnya, ketika kita ulangi lagi, lama kelamaan kita sendiri yang tak mau taubat. Ini masalahnya. Kalau kita mau taubat, Allah pasti ampuni. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada masalah mau berapa kali diulang, tidak ada masalah. Selama mau taubat Allah pasti ampuni. Tapi masalahnya kitanya nanti yang tak mau taubat. Kitanya nanti yang sudah tidak mau taubat. Itu masalahnya. Baik faktor apa tadi? Malu. Kadang-kadang kita malu sama diri kita sendiri. Taubat pun nawa, nanti ulangi juga nya. Ya, bisikan-bisikan syaitan. Ulangi juga nya. Sama sajanya. Begitu-begitu juga nya. Akhirnya apa? Malu untuk taubat. Puncaknya apa? Puncaknya memang tidak mau lagi taubat. Puncaknya putus asa kepada Allah. Putus asa. Dan inilah yang diharapkan oleh syaitan. Adapun berkaitan dengan Allah, selama Anda mau taubat, nggak ada masalah. Tapi di sini ada catatannya, ada hal yang penting yang harus diingat. Ketika Anda ingin mengulangi dosa, memang benar. Nanti kalau saya taubatkan Allah terima. Benar itu. Cuman ingat Bapak Ibu, ketika Anda ingin mengulangi dosa, ingat Anda sendiri nanti yang akhirnya tidak mau taubat. Merasa malu untuk taubat. Kalau sudah sampai di titik itu, berhasillah syaitan. Kalau kita udah putus asa, tidak mau lagi taubat, berhasillah syaitan. Apa kata kawan-kawan kita yang malas sholat itu? Saya kirim salam aja lah ya. Pak azan Pak, ayo sholat. Saya kirim salam aja lah. Pak nanti masuk neraka. Memang kayak kita ini udah jelas masuk neraka. Bahasa-bahasa itu sepertinya canda, tapi itu tanda syaitan telah berhasil. Itu masalahnya. Kita yang tak mau taubat. Kalau kita mau taubat, ulangi pun dosa itu tidak ada masalah. Allah ampuni, asalkan mau taubat. Cuman ingat, ketika kita mau mengulangi, ingat, akhirnya nanti kita sendiri yang tak mau taubat. Sebuah kebiasaan yang sudah berulang kali dibiasakan, itu akan lama-lama terasa benar. Sebuah kebiasaan yang salah, kalau terus dibiasakan, itu akan terasa benar. Saya kasih contoh. Siapa yang, ini mungkin sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Contohnya gampang, sederhana. Siapa yang ketika melihat rambut wanita istighfar kepada Allah, itu aurat? Rambut wanita aurat? Aurat. Siapa yang hari ini, kita yang udah ngaji-ngaji ini, yang sunnah-sunnah ini, siapa yang ketika kita melihat rambut wanita langsung astaghfirullahaladzim? Ada? Ada nggak? Atau udah nggak ada? Atau sudah tidak merasa itu dosa? Kenapa kita tidak segera istighfar, tidak menyesal, tidak takut kepada Allah? Kenapa? Apakah kita lupa itu aurat? Tidak. Apakah kita tak tahu itu dosa? Tahu. Tapi kenapa kita tidak menyesal? Karena sudah terbiasa. Makanya nggak ada kita sekarang ini setelah melihat rambut wanita taubat kepada Allah, nggak ada. Bukan karena kita Allah tidak terima taubat kita, terima asalkan kita taubat.
Tapi itulah gambaran dosa yang terus diulang. Akhirnya kita merasa itu benar. Nggak taubat lagi kita. Mana ada kita taubat? Mana ada kita menyesali Allah? Astagfirullah, nggak ada. Itu gambaran. Dan ini bukan antum saja yang merasakan, kita juga sama. Itulah contoh nyata ketika dosa itu diulang. Saya yakin sekali, orang kalau baru-baru ngaji, baru-baru kajian, baru kenal-kenal dakwah, saya sangat yakin sekali dia tak akan suka foto-foto. Nggak tahulah kalau kajian zaman now. Kalau kita dulu baru-baru kenal dakwah, coba tanya kawan-kawan yang lama-lama, itu nggak ada yang senang foto-foto itu, nggak ada itu. Cerek. Kita merasa itu wah, gimana begitu? Kita merasa itu dosa dulu, nggak tahu kalau sekarang. Tapi sekarang, coba lihat, ketika itu sedikit demi sedikit kita biasakan, sekarang rasa-rasanya sudah lebih condong pada pendapat kayaknya itu nggak dosa begitu. Udah bebas-bebas aja, di mana cerek, sedikit cerek, padahal jenggotan, kajian, pakai jubah, gamis. Tapi sudah begitu. Setiap hal yang salah, jika terus diulang, lama-lama akan terasa benar. Itulah masalah. Begitu juga bid'ah. Kenapa itu dipertahankan padahal semua mereka yang mempertahankannya sadar tidak ada itu di masa Rasul. Mereka sadar betul itu tidak ada contohnya dari Rasul SAW. Tetap dipertahankan. Kenapa? Setiap hal yang salah, jika terus diulang, akan terasa benar. Itulah masalahnya. Jadi bukan Allah yang tidak menerima taubat orang yang berulang kali berbuat dosa, tapi apa? Orang tersebut nantinya tidak mau taubat, berhenti dari taubat. Jadi ketika kita mau mengulangi berbuat dosa, ingat itu. Bahaya ini. Bahayanya apa? Bahayanya lama-lama nanti kita sendiri yang tidak mau taubat. Contoh lagi. Contoh nyata ini kita alami bersama. Dulu ketika kita awal-awal kenal kajian ini, itu musik rasanya seperti zina. Nggak ada musik di dunia kita. Handphone musik sedikit, astagfirullah akhi. Begitu. Ada kawan kita musik, rasanya kita gitu kali. Kita takut hilang hafalan, kita takut ini, kita astagfirullah ya akhi, astagfirullah. Itu masih sering begitu. Sekarang mana ada? Ada musik ya adalah musik-musik lah. Hilang sensitif kita dengan musik. Hilang sensitif kita untuk segera takut kepada Allah, taubat kepada Allah ketika ada musik, hilang. Kenapa? Itu tadi. Karena kita biasakan. Karena kita biasakan sedikit demi sedikit, hati itu tidak lagi merasa risih. Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Hatinya, keinginan taubatnya melemah, keinginan berbuat dosanya yang kuat. Itulah masalahnya kalau dosa itu diulang. Kalau dulu ya, kajian zaman dulu itu nggak ribet-ribet begini. Aku khilaf begini, nggak, simpel saja. Tapi rasa takutnya kepada Allah kuat. Kalau sekarang kita wawasan, masya Allah banyak. Tahu ini pendapat ini kajian sana, kajian ini, kitab mana kita, masya Allah. Tapi rasa takut kita kepada Allah hilang. Mulai hilang. Sedikit demi sedikit, hal-hal yang tabu-tabu itu mulai dianggap wajar.
Salapi selfie. Salapi lekat dunianya dengan musik. Ya, dah ada begitu. Dah begitu. Ibu-ibu mulai bergaya. Gitu. Ya kan? Ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu mulai bergaya. Dulu di saat ilmu itu tidak begitu banyak, tapi mungkin berkah. Dah ada yang bergaya-bergaya begitu, bercadar, joget-joget di dunia maya. Nggak ada begitu-begitu. Nggak ada yang begitu-begitu. Kenapa? Sensitifnya kuat. Hatinya masih benar. Hatinya masih benar. Tapi ketika dosa itu terus diulang, itulah masalah. Sensitif hati kita itu akan mulai hilang. Nggak merasa risih. Nggak merasa risih. Jelas atau enggak? Yes, ya. Kemudian tips agar tidak mengulangi dosa. Setelah kita tahu bahayanya mengulang dosa, kita perlu juga tahu bagaimana cara-cara agar tidak mengulang dosa. Hal ini dituangkan atau disebutkan oleh Syekh Saleh As-Sadlan, ya, Saleh As-Sadlan, dalam kitab At-Taubah ilallah. Kitabnya At-Taubah ilallah. Cuman bahasanya saya rombak jadi bahasa Kota Pinang. Kalau bahasa Syekh itu juga diterjemahkan begitu, kadang-kadang nggak nyambung. Bahasanya saya rombak. Kalau mau bahasa aslinya, lihat itu buku rujukannya begitu. Ya. Bagaimana tips agar tidak mengulang dosa? Yang paling inti, yang pertama ini yang paling inti, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata yang paling ampuh. Kita ini manusia biasa, hidup di zaman fitnah. Sudahlah ilmu kurang, iman tipis, kajian jarang. Hidup di zaman fitnah. Hidup di zaman fitnah. Kalau dulu MP3 yang ada, MP3, entah pun Walkman. Kalau mau dengar musik berat, ribet, banyak urusannya. Sekarang hidup di zaman fitnah. Begitu gampangnya mengakses dosa hari ini. Begitu gampangnya untuk mengakses dosa hari ini, gampang. Begitu gampang. Ketika kita sadar kita hidup di zaman fitnah dengan kondisi kita yang serba kurang ilmu, kurang iman, kurang amal, maka senjata yang paling ampuh, perbanyaklah doa kepada Allah. Minta, ya Allah, lindungilah hamba ini dari berbuat dosa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi apa dalam tasyahud? Ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ada yang tahu doa itu? Antum tasyahud baca? Jangan antum habis tasyahud enggak doa. Oh, sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sibuk, banyak urusan. Sempat doa. Doalah. Berdoalah. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Minal ma'thami wal maghrami. Minal ma'thami wal maghrami. Aku berlindung kepadamu dari dosa. Begitu juga di dalam iftitah kita, ya kan? Doa iftitah itu kalau antum renungkan, Masya Allah, dalam makna. Doa iftitah, Allahumma ba'id. Ya, doa iftitah yang lain boleh, bukan tak boleh, boleh, bagus juga.
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu renungkan. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa seperti jauhnya timur dan barat. Jadi itu semacam protek supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Kalau terjatuh, apa doa selanjutnya? Apa doanya selanjutnya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau terjatuh, ya Allah cuci, bersihkan, ampuni, maafkan, seperti bersihnya pakaian putih dari noda. Jadi diprotek dulu, kan luar biasa doa begitu. Dibentengi supaya tidak terjatuh, supaya tidak terkena dosa, supaya tidak berbuat dosa. Kalaupun berbuat, ya Allah maafkan, ampuni, bersihkan. Sudah, setelah berbuat dosa biasanya ada sisa-sisanya. Maka perlu masa pemulihan, perlu masa perawatan. Ya namanya orang luka, diobati sembuh, tapi ada nggak sisa-sisanya? Perlu masa pemulihan, perlu masa perawatan. Apa doa selanjutnya? Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal bara. Ya Allah, cucilah aku dari dosaku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Jadi didinginkan dia, didinginkan, disejukkan, dilembutkan, supaya hilang bekas-bekasnya itu. Kalau ada memar-memarnya, hilang memarnya. Kalau ada bekas-bekas goresnya, hilang bekas goresnya. Pengaruh-pengaruhnya dihilangkan. Bersih dia. Jadi kok bawaannya mau marah saja, dihilangkan. Panas saja, emosi dihilangkan, dilembutkan, ditundukkan. Begitu. Jadi itu doa terbaik. Kalau kita pahami itu. Pertama, protek perlindungan. Yang kedua, pengobatan. Yang ketiga, pemulihan. Lengkap doa itu, luar biasa. Sehingga kita dari dosa itu benar-benar bersih. Pengaruhnya pun gak ada. Terhindar, kemudian dibersihkan, kemudian dihilangkan pengaruhnya. Luar biasa doa itu. Hafal itu, baca dan hayati. Ya. Jadi inilah tips yang paling terbaik ketika kita agar tidak mengulangi dosa, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sibukkan diri dengan ilmu, amal, dakwah. Harus sibuk itu. Ilmu, amal, kemudian dakwah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini yang dituangkan dalam surah Al-Asri. Kita tak akan selamat dari kubangan dosa ini, kubangan kerugian, kubangan kecelakaan, kubangan kesengsaraan. La fi khusrin. Tak bisa kita keluar setelah berada di dalamnya. Fi khusrin, di dalamnya. Tak ada yang selamat kecuali orang beriman, berilmu dia, beramal soleh, dan berdakwah, kemudian sabar. Dan kalau kita mau lupa dengan dosa, jangan gabung dengan kawan-kawan yang senangnya berbuat dosa. Gabunglah dengan kawan-kawan yang senangnya menuntut ilmu, yang ketika duduk-duduk ceritanya ilmu. Bagaimana kita berilmu? Di mana ada kajian? Apa hafalan kita? Buku apa yang mau kita baca? Udah paham tak mubtada khobar kan? Udah paham gak naibul fa'il? Ceritanya begitu. Baru diamalkan. Saling mengingatkan, ya akhi, mana antum kok gak datang subuh? Ya akhi, mana antum kalau gak ada kajian? Nah, itu baru kita bisa
terbebas dari dosa. Tapi kalau masing-masing kawan tengok, mau kau datang, nggak usah. Berat kita menjalani hidup begitu. Ini zaman fitnah. Kalau kita tidak bergandengan tangan, berat kita selamat. Masing-masing berat. Kita harus saling mengingatkan. Cari ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu, saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Ketika kita lemah, masuk kawan kita yang mengingatkan. Ketika kawan lemah, kita harus peduli untuk mengingatkan. Kalau tidak seperti itu berat, ini zaman fitnah. Kalau kita biarkan saja, biar situ. Capek awak, gitunya itu. Dia juga begitu, ketika dia lihat kita, begitunya itu, biar situ. Susah. Jadi kalau mau selamat, sibukkan diri dengan ini. Sibukkan. Kalau tidak sibuk dengan ini secara logika saja, atau bukan logika, secara pengalaman saja. Ketika tidak ada kajian, hampa rasanya itu gitu. Gersang dia. Ada yang kurang. Ya, mulailah malas baca buku. Mulai malas baca Quran. Akhirnya apa? Mulai tak ke masjid. 5 waktu dan 4 waktu aja ke masjid. Mulailah bergaul sama kawan-kawan karena nggak ada kesibukan ilmu. Ulangi bergaul sama kawan-kawan lama, cerita, cocok, masuk kebiasaan lama sedikit, hanyut. Kenapa? Ketika tidak sibuk dengan ilmu. Tidak bisa kita jauh dari majelis ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa kita jauh dari majelis ilmu. Tidak bisa. Itu kita rasakan. Itu bukan teori saja. Itu kita rasakan. Itu sangat kita rasakan. Ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jarum panjang ketiga. Ayo. Kemudian tips berikutnya, perbanyaklah mengingat mati. Itu sudah jelas, kalau itu sudah jelas itu. Perbanyak mengingat mati. Tengok-tengok kawan-kawan kita itu, ingat-ingat, udah mati. Udah mati dia. Kalau udah mati udah habis. Ya. Kemudian berikutnya, carilah rezeki yang halal. Karena rezeki yang haram itu mengundang dosa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya lupa ayat surah apa itu. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Ini dijelaskan para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, bahwa makanan yang baik membuat kita bisa beramal soleh. Berarti sebaliknya, makanan yang haram itu membuat kita sulit beramal soleh. Dekatnya dengan dosa. Dunianya dunia dosa. Tidak usah jauh-jauh, itu fakta begitu. Nggak pun pakai dalil. Mereka yang sibuk dengan dunia yang haram, kerjanya haram, dunia mereka itu lingkungannya pasti dekat dengan dosa. Perempuan lah, karaokean lah, pulang malam lah. Dunianya begitu memang. Selingkuh itu hal yang wajar di tengah-tengah mereka. Ya, karaokean itu tidak ada masalah bagi mereka. Halalan thayyiban mungkin bagi mereka. Itu dunianya begitu. Kenapa? Karena rezekinya haram. Dunianya begitu. Ya. Kemudian berikutnya, jauhi teman yang buruk. Ini dah jelas. Ini jelas. Itu jelas ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? La tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali sama orang beriman. Jangan kawan yang lain. Kalau bandal, tak usah kawan. Rasul tidak bilang la tusahib illa muslimah. Enggak. Jangan kawani kecuali muslim. Enggak.
Bukan tidak cukup muslim, tapi mukmin yang beriman, yang takut kepada Allah. Nah, itu baru jadi kawan. Kalau enggak gawat. Sebentarnya iman kita ini kuat. Kalau udah 2 kali kita bertemu, cocok ceritanya, di mana ketemuannya, udah enak itu. Akhirnya besok-besok kita yang bandari dia melakukan dosa itu. Seganlah, 2 kali dia yang bayari, yang ketiga kita yang bayari. Melakukan dosa kita yang bayari. Itu bahayanya kawan. Ya. Kemudian yang terakhir, kurangi hal-hal yang mubah. Gawat ini. Bukan yang haram ya. Yang mubah kurangi. Ini harus diperhatikan. Contohnya apa? Bicara. Bicara itu boleh. Ngomong tuh boleh. Boleh, kurangi. Walaupun boleh, kurangi. Karena kalau banyak bicara, jatuh pada dosa. Apalagi yang boleh harus dikurangi? Makan. Cuman agak payah itu. Makan itu boleh yang halal? Boleh, kurangi. Ketika hukumnya boleh, kurangi. Kalau yang haram udah jelas. Bukan kurangi, bahasanya apa? Jauhi. Apalagi melihat bicara, makan, kemudian apa lagi? Memandang. Mata ini jangan banyak kali melihat yang boleh. Kalau tidak ada manfaatnya jangan lihat. Itu konsepnya. Kalau tak ada manfaatnya jangan lihat. Sama seperti bicara, kalau nggak ada manfaatnya jangan bicara. Falyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak baik diam aja. Makan juga begitu. Kurangi, kalau nggak bermanfaat kurangi. Melihat juga begitu. Cuman masalahnya kita yang sering diingatkan kurangi bicara, kurangi makan, jarang diingatkan kurangi melihat yang boleh. Padahal ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dan banyak para ulama. Kalau masa salaf dulu, mungkin pernah saya sebutkan. Di antara contoh bagaimana para salaf dulu menjaga mata seperti menjaga mulut. Sampai-sampai dikisahkan ada sebagian mereka atas rumahnya udah mau jatuh. Mungkin bahasa kita ini, apa bahasa itu? Kayu seng itu, apa bahasa itu? Apa bahasanya itu? Itulah kan gitu ya. Seng itu seng, ada kayunya begitu. Itu udah mau roboh, itu bahasa kita begitu. Udah mau jatuh. Tapi dia tidak tahu. Akhirnya diingatkan orang, "Weh, udah mau jatuh itu. Rumah dia." Dia tak tahu. Apa kata dia? Belum pernah saya mengarahkan mata ke situ. Gimana itu mereka menjaga pandangan mata? Tidak pernah melihat rumahnya, nggak dilihat. Atas rumahnya nggak dilihat. Pokoknya kalau nggak penting nggak dilihat. Kita rumah orang pun kita lihat. Udah lain warnanya, malam hijau, sekarang kotak-kotak. Kita semua kita bahas. Bahasa orang sekarang kepo. Semua dibahas. Mobil orang dilihatin dibahas, rumah orang dilihatin dibahas, baju orang dilihat dibahas, kasar-kasarnya mohon maaf, bini orang pun dibahas. Betapa jauhnya kita dari salaf. Kalau mereka dahulu menjaga mata itu pokoknya kalau tidak penting tak mereka lihat. Sampai begitunya. Walaupun halal, kalau tak penting tidak mereka lihat. Kita berapa jam nonton berita yang belum tentu halal. Alasannya bolehnya. Belum tentu juga boleh semuanya. Kadang-kadang isinya caci maki terhadap pemerintah. Kita tonton berapa menit, berapa jam. Jadi kalau para salaf itu, kalau tak penting, tidak mereka lihat.
Begitulah cara mereka, akhirnya mereka terhindar dari dosa. Begitulah cara mereka menjaga diri mereka dari dosa. Sangat jauh dengan kita. Jadi itu tips. Kalau mau tidak jatuh ke dalam dosa, maka kurangi yang mubah, yang boleh, yang boleh kurangi. Jangan terlalu asik dengan yang mubah. Berarti apa yang harus kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Pernah dengar hadis itu kan? Bersemangatlah engkau untuk hal yang bermanfaat. Jadi hidup kita itu hanya untuk yang bermanfaat. Semangatlah engkau untuk hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan mudah menyerah. Bersemangatlah engkau untuk hal yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan mudah menyerah. Jangan loyo. Ini muslim tapi lomas. Fisik lemas, keinginan lemas, tekad lemas, berjalan lemas. Mana selera orang masuk Islam begitu? Pak ayah masuk Islam, orang Islam loyo-loyo katanya. Lomas, malas. Ya kan? Udah susah, malas pula gitu. Tidak boleh seperti itu. Coba perhatikan hadis itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangat untuk yang bermanfaat. Berarti kalau tak bermanfaat, tinggalkan. Kalau bermudarat, tinggalkan. Coba pahami ini Pak. Jadi hidup itu hanya 3 pilihan. 1, bermanfaat. Tidak ada mudarat, bermanfaat. Yang kedua, tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak bermanfaat, tidak membahayakan. Nggak ada gunanya begitu, nggak ada hitungan. 1, bermanfaat, ada manfaatnya. Yang kedua, mudarat, berbahaya. Yang ketiga, tidak bahaya, tidak manfaat. Itu ajanya dunia ini. Benar enggak? Kan begitu. Kadang-kadang kita kerja bermanfaat. Kadang-kadang kita hari kerja nggak masuk, bahaya itu, masalah itu. Kadang-kadang libur santai, nggak bermanfaat, nggak berbahaya. Nggak ada kerjaan, selalu duduk. 3-nya hidup ini. Yang Allah, yang Rasul SAW perintahkan kita cuma 1, yang bermanfaat. Berarti kalau tidak bermanfaat, walaupun tidak berbahaya, tinggalkan. Jelas? Apalagi yang berbahaya. Kata orang, rokok makruh. Ingat hadis ini. Yang Rasulullah SAW inginkan dari kita cuma 1, yang bermanfaat. Kalaupun dia tidak berbahaya, kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Jelas atau enggak? Dengan begitu insya Allah kita lebih terhindar dari dosa. Kalaupun 100% terhindar, mana mungkin gitu ya, berat. Tapi kalau tips-tips ini kita ingat, kita jalankan, insya Allah kita akan lebih terhindar dari dosa dan akan lebih sulit untuk mengulang dosa. Sudah habis waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jazakallahu khairan.
Tuh, habis? Habis ya? Udah mau azan ya? Berapa menit lagi azan? Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata sikap yang kurang berkenan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.